Ada dua hal yang harus dilakukan orang agar dapat menang, yaitu melepaskan dan percaya. Ada juga dua hal yang harus dilakukan setelah menang, yaitu mengaku dan mempersembahkan diri. Kemenangan adalah pintu gerbang sekaligus jalan. Melepaskan dan percaya memungkinkan orang untuk melewati gerbang, sedangkan mengaku dan mempersembahkan diri membuat orang dapat tetap berada di jalan yang benar. Setelah melewati gerbang kemenangan, setiap hari kita tetap harus mempersembahkan diri pada Tuhan, membiarkan Tuhan menjaga, melindungi, dan menopang kita. Pada saat yang sama, kita harus penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Kita harus mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, di matamu aku masih lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi aku bersyukur karena Engkau masih adalah hayatku. Engkau masih kekudusan dan kemenanganku hari ini. Aku percaya bahwa Engkau akan hidup di dalamku sepanjang hari. Tuhan, aku bersyukur dan memuji-Mu, karena semua didasarkan pada kasih karunia-Mu. Sang Putra telah menyelesaikan segalanya untuk aku." Tidak peduli apapun perasaan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Kita harus jelas bahwa Tuhan ada di dalam kita, dan bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Setelah melewati gerbang kemenangan, kita harus menjaga sikap yang benar. Kapanpun kita berpikir dapat melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan melakukan apapun untuk kita, dan kita akan langsung jatuh. Kita akan menang ketika kita tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Secara sederhana, setelah melewati gerbang kemenangan, kehidupan sehari-hari kita harus tetap menyerahkan diri ke tangan Tuhan, mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan, percaya bahwa Tuhan hidup di dalam kita, dan bersyukur serta memuji Tuhan. Setelah kita menerima hidup yang menang, kita masih mungkin menghadapi pencobaan. Seperti Tuhan menghadapi pencobaan dan mengalahkannya, begitu pula kita tidak dapat menghindar dari pencobaan, tetapi kita bisa menang atasnya. Ada dua jenis pencobaan. Jenis pertama adalah pencobaan yang datang secara tiba-tiba. Mereka tidak memberi kita kesempatan untuk berpikir. Sebelum kita dapat berpikir atau berdoa atas pencobaan itu, kita sudah jatuh dalam dosa. Jenis pencobaan kedua adalah pencobaan yang datang secara perlahan. Kita dapat memikirkannya. Mereka datang sebagai saran atau anjuran tambahan. Kita bisa menang atas kedua jenis pencobaan tersebut. Tidak ada waktu untuk bersiap menghadapi pencobaan yang tiba-tiba. Oleh karena itu, jauh sebelum pencobaan ini datang, kita harus mempersiapkan pertahanan. Setiap pagi kita harus berdoa pada Tuhan dan meminta Dia membebaskan kita dari pencobaan yang tiba-tiba. Kita harus meminta Tuhan untuk membebaskan kita dari pencobaan yang tidak memberi kita kesempatan berpikir. Sering seseorang berbuat dosa karena tidak waspada. Tentu saja Tuhan terkadang mengizinkan pencobaan datang secara tiba-tiba. Saat pencobaan seperti itu datang, kita harus ingat bahwa iman adalah perisai. Banyak orang tidak menggunakan iman seperti perisai. Mereka menggunakan iman seperti alat pencabut. Mereka mencoba mencabut panah api yang sudah menancap di tubuh mereka. Tetapi iman adalah perisai, sesuatu yang ditempatkan di antara kita dan iblis. Ketika anak panah datang, mereka mengenai perisai dan memantul kembali. Sangat sedikit orang Kristen yang tahu apa itu perisai iman. Kita memerlukan perisai iman, bahkan sebelum pencobaan datang. Bila hal pertama yang kita lakukan di pagi hari adalah percaya, kita sedang memegang perisai iman, dan panah api dari iblis akan ditangkal. Bila kita mengangkat iman dengan cara ini setiap hari, kita akan menemukan suatu hari di mana panah api itu terlempar jauh dari kita. Kita berdosa tanpa harus berusaha keras. Tidak perlu usaha apapun untuk hilang kesabaran, karena kita memiliki hayat dosa yang sama seperti Adam. Roma pasal 5 ayat 15 menuliskan, "Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut,
Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di masa lalu manusia lama kita bersatu dengan Adam, tetapi sekarang Allah telah menyatukan kita dengan Kristus. Di masa lalu kita berdosa tanpa menyadarinya, tetapi hari ini tanpa sadar kita bisa bersabar, rendah hati dan mengasihi. Sama seperti kita berdosa secara spontan ketika berada di dalam Adam, kita dapat menang secara spontan ketika berada di dalam Kristus. Dengan cara ini, hayat Kristus hidup melalui kita. Bila kita percaya, hayat Kristus akan dinyatakan di dalam kita setiap hari. Pencobaan kedua bersifat bertahap. Iblis memberi kita saran secara bertahap, sedikit demi sedikit. Cara yang terbaik untuk mengatasinya adalah dengan berdiri di atas landasan sebagai orang berdosa. Kita harus mengambil sikap sebagai pasien yang mencari dokter, yang menyerahkan seluruh dirinya kepada dokter. Kita harus berkata pada Tuhan, pikiranku condong ke arah dosa, aku cenderung hilang kesabaran, aku tidak dapat menolak apapun, mohon Engkau yang melawan untuk aku. Kita harus mengambil sikap bahwa kita telah mati bersama Tuhan. Iblis mungkin datang dengan berbagai pencobaan. Tujuan dari pencobaannya adalah untuk menghasut kita agar bertindak sendiri. Posisi kita di dalam Kristus adalah satu-satunya tempat yang aman. Bila kita tetap berada di dalam posisi ini dan membiarkan Tuhan melakukan segalanya, iblis tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita. Tetapi begitu kita bergerak sendiri, kita akan menemukan iblis menguasai dan mengalahkan kita, karena kita telah keluar dari zona aman. Untuk menjalani hidup yang menang, kita harus memperhatikan sikap kita. Dengan iman kita harus menghilangkan semua ketakutan dan membiarkan Tuhan mengambil alih segalanya. Ketika Tuhan bersama para murid di tepi danau, Dia menyuruh para murid untuk pergi ke seberang. Tuhan tidak menyuruh mereka pergi ke dasar danau, melainkan ke seberang danau. Namun para murid tidak percaya akan firman-Nya. Ketika badai muncul, mereka sangat takut. Mereka tidak memiliki iman, dan mereka memohon pada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Seringkali semakin kita keras berdoa, semakin menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Iman adalah percaya pada firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa para murid harus menyeberang, bukan ke dasar danau. Bila seseorang memiliki iman, dia dapat tidur seperti Tuhan. Seseorang yang memiliki iman memiliki kedamaian. Oleh karena itu, kemenangan adalah percaya pada firman dan kuasa Tuhan. Sikap hidup yang menang adalah menjadi sepenuhnya damai melalui iman. Setelah orang percaya menang, dia tidak boleh berbuat dosa lagi. Namun mereka yang melewati gerbang kemenangan mungkin terkejut ketika tahu bahwa mereka masih dapat berbuat dosa. Beberapa orang mungkin bertanya, bila orang yang menang masih berdosa, apa yang dikerjakan kemenangan itu di dalam dirinya? Ada 3 perbedaan antara orang yang menang dan yang belum menang. Pertama, orang yang belum menang tidak punya pilihan selain berbuat dosa. Ada kekuatan di dalam dirinya yang memaksa berbuat dosa. Setelah menang, situasinya berbeda sama sekali. Dosa terjadi secara kebetulan, karena kelalaian atau kecerobohan. Kedua, sebelum menang, dia melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Dia memiliki beberapa dosa pribadi yang menjadi ciri khas dirinya. Beberapa dosa ini menjeratnya terus-menerus. Tetapi setelah menang, dia masih berbuat dosa tetapi hanya sesekali. Dosa itu hanya muncul secara tidak sengaja. Ketiga, sebelum menang melanjutkan persekutuan yang jernih dengan Tuhan setelah berdosa itu sulit dan memerlukan waktu yang lama. Tetapi setelah menang, dia dapat dengan cepat memulihkan persekutuannya dengan Tuhan. Ini karena dia memiliki iman dan percaya bahwa darah Tuhan menyucikan dari segala dosa. Mereka yang telah melewati gerbang kemenangan harus segera mengakui dosa-dosa mereka pada Tuhan dan harus percaya bahwa Tuhan dapat menyucikan mereka dengan darahnya. Setelah itu, mereka harus segera memuji dan bersyukur pada Tuhan, serta menerapkan hayat Tuhan yang terus menang. Tanpa hal ini, kita akan melakukan lebih banyak dosa.
Hidup yang menang adalah kehidupan iman. Tuhan ingin kita mengarahkan pandangan kita pada dirinya sepanjang waktu. Tidak peduli apapun keadaannya, kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan ingin membebaskan kita dari kehidupan yang berdasarkan perasaan ke dalam kehidupan iman. Dia ingin kita melangkah selangkah demi selangkah dengan iman dan dalam kasih karunia. Sekarang kita perlu melihat bagaimana kita bertumbuh dalam hidup yang menang. Beberapa orang bertanya, karena Tuhan adalah hayat di dalam kita, bagaimana kita bisa bertumbuh lagi? Apakah karena hayat ini tidak sempurna? Memang benar bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi kita memiliki kehendak, intelektualitas, dan emosi. Kemenangan kita adalah kemenangan atas dosa yang kita ketahui. Hal itu tidak mengatasi semua dosa yang tidak kita ketahui. Seperti halnya dalam mempersembahkan diri. Kita hanya dapat mempersembahkan hal-hal yang kita ketahui. Misalkan kita tidak dapat tekun. Ketika kita mempersembahkan diri, ketekunan Tuhan akan dinyatakan melalui kita. Namun selain hal tekun, kita masih harus mengalami kelembutan hati. Pertumbuhan berarti perluasan dan kedalaman ruang lingkup. Ini adalah arti dari pertumbuhan hidup yang menang. Kita telah mengatakan bahwa Tuhan adalah kekudusan kita. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa kita dikuduskan oleh kebenaran. Ini berarti bahwa kita mungkin memiliki dosa yang justru kita banggakan. Kemudian kita menemukan dari kebenaran Alkitab bahwa itu adalah hal yang salah. Dengan cara ini kita mengetahui satu dosa lagi. Setelah kebenaran mengungkapkan dosa kita harus menanganinya. Perjanjian baru mengatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ketika manusia melakukan sesuatu untuk Tuhan, ini adalah hukum. Sedangkan ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk manusia, ini adalah kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia memungkinkan Tuhan mengerjakan lebih banyak hal bagi kita. Ketika kebenaran menerangi kita, kekurangan kita terungkap. Kemudian kasih karunia datang untuk menyuplai kita. Kebenaran adalah Tuhan mengungkapkan keperluan kita. Sedangkan kasih karunia adalah Tuhan yang memberi kita kekuatan. Semakin banyak terang yang kita terima, semakin banyak keperluan yang kita temukan, dan semakin banyak kita menerima dan bertumbuh dalam kasih karunia. Ada 3 cara untuk menerima kasih karunia. Yang pertama adalah melalui Alkitab. Semakin banyak kita membaca Alkitab, Alkitab akan meningkatkan standar kita. Dan kita semakin mengenal diri kita sendiri. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita merasakan kebutuhan kita, dan semakin banyak kasih karunia akan bertambah. Kedua, kita bisa menerima kasih karunia langsung dari Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, berdoa atau bersekutu dengan Tuhan. Melalui terangnya, kita menerima kasih karunia langsung darinya. Ketiga, kita menerima kasih karunia melalui bantuan saudara yang lain. Bila seorang saudara telah menangani dosa, dan dosa yang sama menjerat kita, kita dapat menerima bantuan dari saudara itu untuk meraih kemenangan. Dengan cara ini kita bisa menerima lebih banyak kasih karunia. Kasih karunia yang kita terima dibatasi oleh kebenaran yang kita terima. Semakin seseorang mengerti apa itu dosa, semakin banyak kasih karunia yang diterimanya. Apakah dalam hidup keseharian kita mengalami kemajuan atau tidak, tergantung pada seberapa kita melihat kebenaran. Kita harus lebih dulu menemukan jenis dosa yang kita miliki, dan kemudian menemukan bagaimana Tuhan menyelesaikan pekerjaan kemenangan di dalam kita. Kehidupan yang menang memiliki firman Tuhan sebagai standarnya. Hidup kita di dunia singkat, tetapi kita menghadapi banyak hal. Di tengah kehidupan itu, kita harus menyatakan kemenangan Kristus. Kemenangan adalah Tuhan terus-menerus mengekspos dosa-dosa kita, dan kita bertumbuh melalui pengenalan itu. Kita tidak perlu takut orang lain mengungkapkan kesalahan kita. Hal ini justru memberi kita kesempatan untuk menang. Semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita akan mengalami kemenangan Kristus. Kita semua harus menerima kebenaran dengan senang hati, sehingga kasih karunia dapat datang lebih banyak kepada kita. Hidup yang menang itu indah.
Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam kita. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Kita tidak perlu takut akan apapun. Kita bisa terus-menerus datang kepadanya. Kita harus membiarkan Tuhan menerangi kita dan menerima Dia sebagai kemenangan kita. Seiring waktu kita akan menyadari bahwa kita telah menang atas lebih banyak hal dan kita akan mampu mengikuti pimpinan Tuhan serta melanjutkan jalan yang ditetapkan di hadapan kita. Tuhan memberkati.